Keistimewaan Yogyakarta begitu melekat pada sisi sejarah, seni dan budaya, pariwisata dan segala aspek yang ada di dalamnya. Menjadi penting jika segala bentuk keistimewaan tersebut terus disebarluaskan dalam bentuk tayangan-tayangan yang informatif. Hari ini, 16 tahun yang lalu, Jogja TV hadir dan mengudara dengan mengusung tayangan-tayangan seni dan budaya. Tepatnya 17 September 2004 di pagelaran Keraton Yogyakarta, diresmikan PT Yogyakarta Tugu Televisi sebagai stasiun televisi lokal pertama di daerah istimewa Yogyakarta. Dari format program siarannya, tampaknya Jogja TV telah dengan jeli mengeksplorasi 3 pilar karakteristik lokal, budaya, pendidikan, dan pariwisata dalam porsi dan kadar yang memadai. 16 tahun mengudara, konten budaya selalu dihadirkan dalam setiap tayangannya. Kegiatan pemerintahan dan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat dirangkum dalam tayangan berita seputar Jogja dan Pawartos Ngayog Jogarto. Sholat tak pernah lelah, Jogja TV terus hadir bak mata lensa terkait seni dan budaya di Yogyakarta. Konten siaran semakin diperbanyak guna mendekatkan diri kepada masyarakat. Dengan ikut di setiap gelaran kegiatan budaya, menjadikan Jogja TV semakin dikenal masyarakat luas. Termanifestasi dalam tagline tradisi tiada henti, Jogja TV bak pengawal setia keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, bahkan hingga beberapa wilayah di Jawa Tengah. Jogja TV hadir menjadi penyejuk di tengah hegemoni persaingan televisi swasta yang sudah ada. Jogja TV tentunya sudah memberikan nuansa yang berbeda di dunia pertelevisian seperti itu. Terutama sekarang ada konten-konten yang dinikmati adalah konten-konten lokal, konten-konten yang berbau budaya-budaya lokal. Menurut saya itu adalah part paling penting dari Jogja TV, bagian penting dari Jogja TV untuk menjelaskan bahwa bagaimana budaya Jogja itu sendiri, bagaimana berita-berita lokal di Jogja itu sendiri, sehingga masyarakat yang ada di Jogja khususnya jadi tahu apa yang terjadi di Yogyakarta itu sendiri. Karena sekarang kan informasi mayoritas berasal dari TV-TV nasional yang tidak meliput sama sekali berita-berita yang ada di lokal itu sendiri. Kelebihan televisi lokal adalah bagaimana kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan tayangan-tayangan dari lokal. Kemudian saya lihat juga pemberitaannya tentang seputar Jogja misalnya gitu. Seputar Jogja itu juga memotret tentang situasi Jogja. Nah ini yang kemudian perlu dipertahankan karena kita pengen juga lihat kayak apa sih Jogja hari ini lewat Jogja TV misalnya gitu. Tradisi tiada henti itu menurut saya salah satu slogan yang sangat tepat, terutama dengan branding Yogyakarta itu sendiri, Jogja istimewa gitu. Jadi saya melihat tradisi tiada henti ini kan memberitakan sesuatu yang konteksnya sangat lokal, sehingga memang kalau kita melihat lebih jauh nantinya masyarakat tidak melulu disajikan dengan berita-berita yang membosankan dari kancah politik nasional dan lain-lain, tapi kita butuh informasi-informasi pemberitaan dari Jogja itu sendiri seperti itu. Dinamika zaman yang terus berkembang menjadi tantangan tersendiri bagi Jogja TV dan media lokal lainnya. Kehadiran media baru di era digital dikombinasikan dengan sistem kurasi, filtrasi, dan kreativitas akan menjadikan kekuatan yang besar bagi televisi dan media lokal lainnya. Bagaimana Jogja TV juga harus mengikuti teknologi-teknologi yang sekarang. Bukankah orang mengatakan bahwa teknologi tidak bisa dilawan, tapi harus dijadikan teman. Nah, bagaimana itu Jogja TV bisa melakukan itu? Saya maksudkan bukan kemudian memindahkan Jogja TV dalam TikTok, bukan. Tetapi bagaimana cara-cara media-media yang sekarang ini itu bisa melakukan semacam itu. Dan memang tantangannya sendiri menurut saya ada di bagaimana menyajikan konten yang berbeda dari media-media yang ada di digital ini begitu. Jadi konten yang lebih dalam, konten yang lebih jarang terlihat di YouTube. Saya pikir konten-konten lokal ya misalnya terkait dengan profil budaya, kemudian
bagaimana misalnya apa kebijakan-kebijakan pemerintah Jogja itu tidak banyak sebenarnya ada di konten-konten. Kalau ke YouTube kan memang entertain sekali konten-kontennya. Konten-konten yang edukatif itu tidak banyak, terutama untuk konten lokal ya. Gitu. Bagaimana kreativitas masing-masing televisi untuk bisa tetap eksis dengan memanfaatkan, mengajak berteman teknologi. Itu sebenarnya intinya itu. Tapi begitu sudah kita masuk ke era digital, sekarang kan perkembangan berita itu sangat cepat, tapi kurasinya jadi rendah. Kurasi, filtrasi berita itu sangat rendah. Nah, itu yang masih dimiliki oleh televisi dan juga surat kabar. Mereka punya sistem kurasi dan filtrasi yang cukup tinggi. Jadi kontennya sangat hampir bisa dipastikan sudah melalui proses panjang yang dilihat oleh pemimpin redaksi dan lain-lain. Jadi secara kualitas berita mereka pasti sudah bagus, sehingga prosesnya saja yang proses penyampaiannya menurut saya yang perlu diberikan treatment yang baru gitu, mengikuti perkembangan zaman. Selamat ulang tahun untuk Jogja TV yang ke-16. Semoga terus memberikan konten bernuansa lokal terbaik bagi masyarakat Jogja dan Indonesia. Iya, selamat ulang tahun ke-16 Jogja TV. Semoga tradisi tiada henti tetap dipertahankan untuk budaya Jogja. Budaya yang adiluhung yang harus terus kita jaga. Nah, semoga di usia 16 ini Jogja TV tetap menjaga itu, tetapi ditambah lagi dengan kreativitas. Selamat ulang tahun.